Haleluya, puji Tuhan, shalom, dan selamat malam. Kita bersyukur kepada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus atas izin dan anugerah Tuhan. Kita Rabu malam tanggal 6 Oktober 2021 kita diizinkan kembali bersatu di dalam kasih Tuhan untuk mencari Tuhan, supaya setelah kita hidup ini tidak hidup untuk diri sendiri, tapi kita hidup bagi Kristus, hidup untuk Tuhan, mati untuk Tuhan, hidup dan mati untuk Kristus. Seperti Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 1 ayat 21, hidupku untuk Kristus dan mati adalah keuntunganku. Karena hidup ini berasal dari Tuhan. Setiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Sebab Tuhan berkata manusia boleh punya rencana, tapi semua penentu yang sempurna datang dari Yesus Kristus. Oleh itu mari, biar hari demi hari langkah-langkah hidup kita tidak melangkah menurut kehendak kesombongan kita, bukan menurut kehendak egois kita, tapi kita berserah total kepada Tuhan. Dalam 1 Petrus 5 ayat 7, serahkan semua kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Tuhan yang pelihara hidup kita. Jadi artinya sumbernya dalam kehidupan kita hanya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Untuk itu saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian, tiap langkahku Tuhan yang pimpin hidup kita. Amin. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin. Haleluya. Ke tempat tinggiku dihantarnya, hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan, dan tangan kasih-Nya membimbingku. Haleluya. Di tengah badai dunia menakutkan, hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin. Haleluya. Ke tempat tinggiku dihantarnya. Amin. Haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Haleluya. Tiap langkahku diatur oleh Roh Kudus, karena aku hamba-Mu, milik-Mu. Amin. Haleluya. Ku serahkan semua hanya pada Yesus, karena hanya Tuhan Yesus Juru Selamatku. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin. Amin. Haleluya. Ke tempat tinggiku dihantarnya. Haleluya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Dalam Amsal Sulaiman pasal 20 ayat 24,
Langkah orang ditentukan oleh Tuhan, tetapi bagaimanakah manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Amin, haleluya. Hatiku tetap tenang teduh, amin, haleluya. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin, tetap hatiku di antaranya, sekali nanti aku tiba di rumah Bapakku, Tuhan Yesus yang maha sempurna. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Amin, 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 haleluya. Tiap langkah kita diatur oleh Tuhan, sekata firman Tuhan. Tetapi bagaimana maka manusia dapat mengerti jalan hidupnya? Kita tidak tahu apa yang terjadi di hari-hari esok. Tetapi satu hal kita tahu, kalau kita berserah kepada Tuhan, kalau kita berserah kepada Tuhan, firman Tuhan katakan, Tuhan yang atur hidup kita. Langkah orang ditentukan oleh Tuhan. Dalam Al-Sulaiman pasal 16 ayat 9 dikatakan, hati manusia memikirkan jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang mulia, sekian hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa surga yang bakal. Amin, mulia, sekian hingga sekali nanti aku tiba, haleluya, di rumah Bapa surga yang akan. Amin, hingga sekali nanti aku tiba, haleluya, bersama Tuhan Yesus Bapakku, Juru Selamatku. Amin, haleluya. Hati saya sudah merindu Bapak Ibu berjumpa dengan Tuhan Yesus. Di dunia bukan tempat kita Bapak Ibu. Di dunia kita musafir sementara dunia ini. Manusia seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar lenyap. Tapi kata firman Tuhan, bagi orang yang hidup di dalam kebenaran firman Tuhan, yang hidup sesuai dengan kehendak Allah, itu akan kekal selama-lamanya. Amin. Hingga sekali nanti aku tiba, haleluya, di rumah Bapa surga Yesus ku yang bakal. Amin. Tuhan Yesus, pimpin hidupku ya Roh Kudus, untuk melangkah di dalam kebenaran firman-Mu, hingga sekali kelak aku berjumpa dengan Tuhan Yesus Bapakku di surga kekal selama-lamanya. Amin.
Puji Tuhan, haleluya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Saudara yang saya cintai. Biar kita berada di dalam jalan Tuhan, mengenal jalan Tuhan, dan berjalan di jalan Tuhan. Amin, haleluya, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan. Kalau saya bisa sehat bersama Bapak Ibu sampai detik ini, semua karena anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Biar kita selalu minta kekuatan dari Tuhan. Mohon maaf. Minta Roh Kudus akan tuntun buat setiap langkah hidup kita. Supaya senantiasa kita ada hari demi hari, kita minta pimpinan Roh Kudus. Tuhan, pimpin hidupku. Karena dunia ini, jalan dunia membawa kepada kesesatan. Cara dunia tidak bisa membawa kepada hidup kekal surga. Kita ke surga dengan cara Tuhan. Ke surga hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Mari kita membaca, saudara, kita mau kembali sebelum kita istirahat di malam yang indah nih. Hari-hari menjadi indah kalau kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Kisah Rasul pasal 7 lanjut. Puji Tuhan, selesai Kisah Rasul pasal 6. Hari ini kita masuk dalam Kisah Rasul pasal 7 ayat 1 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Kata imam besar, benarkah demikian? Jawab Stefanus, hai saudara-saudara dan bapak-bapak, dengarkanlah. Allah yang Maha Mulia telah menampakkan dirinya kepada bapak leluhur kita, Abraham, ketika ia masih di Mesopotamia, sebelum ia menetap di Haran, dan berfirman kepadanya, keluar dari negerimu dan dari sanak saudaramu, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Maka keluarlah ia dari negeri orang Kasdim, lalu menetap di Haran, dan setelah ayahnya meninggal, Allah menyuruh dia pindah dari situ ke tanah ini, tempat kamu diam sekarang. Dan di situ Allah tidak memberikan milik pusaka kepadanya, bahkan setapak tanah pun tidak. Tetapi ia berjanji akan memberikan tanah itu kepadanya, menjadi kepunyaannya dan kepunyaan keturunannya, walaupun pada waktu ia tidak mempunyai anak. Beginilah firman Allah, yaitu bahwa keturunannya akan menjadi pendatang di negeri asing, dan bahwa mereka akan diperbudak, dan dia hanya 400 tahun lamanya. Tetapi bangsa yang akan memperbudak mereka itu akan kuhukum, firman Allah. Lalu sudah itu mereka akan keluar dari situ dan beribadah kepadaku di tempat ini. Lalu Allah memberikan kepadanya perjanjian sunat, dan demikian Abraham memperanakan Ishak, lalu menyunatkan pada hari yang ke-8, dan Ishak memperanakan Yakub, dan Yakub memperanakan ke-12 bapak leluhur kita. Karena iri hati bapak-bapak luhur kita menjual Yusuf ke tanah Mesir, tetapi Allah menyertai dia dan melepaskan dari segala penindasan, serta menganugerahkan kepadanya kasih karunia dan hikmat ketika ia menghadap Fir'aun Raja Mesir. Fir'aun mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir dan menjadi seluruh istananya. Maka datanglah bahaya kelaparan menimpa seluruh tanah Mesir dan tanah Kanan serta penderitaan yang besar, hingga nenek moyang kita tidak mendapat makanan. Tapi ketika Yakub mendengar bahwa di tanah Mesir ada gandum, ia menyuruh nenek moyang ke tanah kita ke sana. Itulah kunjungan mereka yang pertama. Pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuilah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir. Di situ ia meninggal, ia dan nenek moyang kita. Mayat mereka dipindahkan ke Sihem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sihem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin besar, makin bertambah banyaklah bangsa di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan mengenai nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Ayat 20 terakhir saya baca. Pada waktu itulah Musa lahir dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya ia diasuh di rumah ayahnya. Amin, puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Bapak semua rajin baca Alkitab, rajin merenungkan firman Tuhan. Dan yang ketiga, mari kita rajin, yaitu kita cinta Tuhan Yesus terus, dan kita setia, dan kita mau taat dengan rasa tanggung jawab kita kepada Tuhan. Karena suatu hari kelak, kata pujian ini, hidupku, langkah-langkahku diatur oleh Tuhan hingga nanti akhir kelak. Nintas suatu langkah kita suatu saat akan berakhir. Dari sejak awal kita lahir di muka bumi ini, tidak selamanya kita di muka bumi ini. Karena bumi ini, kata firman Tuhan, akan lenyap.
Suatu hari kelak kita akan berakhir. Semua usia manusia akan batasnya. Dalam firman Tuhan dalam Mazmur 90 ayat 10, manusia usia 70 sampai 80 tahun. Setelah itu selesai, Bapak. Tapi kita bersyukur kalau sampai di atas 80 masih dipelihara Tuhan. Oleh itu mari, biar tiap langkah kita diatur oleh Tuhan. Hidup ini sebuah perjalanan. Kalau kita lihat di sini dari ayat 1 sampai 20, itu bicara tentang yang pertama, tentang perjalanan keturunan dari Abraham. Karena Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan nanti saya jelaskan tentang Musa, keturunan dari Yakub yang disebut Israel. Nanti saya jelaskan nanti di periode berikutnya. Saya terangkan tentang Abraham, Ishak, dan Yakub. Abraham itu punya papanya Terah, ya. Dia punya ada namanya Abraham, Nahor, dan Haran. Kalau kita buka di dalam kitab Kejadian, demikian supaya karena ini menyangkut soal Abraham, Bapak ya. Jadi supaya Bapak Ibu tahu sejarah, itu tertulis dalam kitab Kejadian, Bapak ya. Pasal yang ke-11 ya. Kalau kita lihat di sini, itu sejarah pada waktu sebelum disebut bangsa Israel, keturunan bangsa Israel itu dari Abraham. Itu tadi disebut-sebut itu oleh hamba Tuhan Stefanus, itu pada waktu Abraham ya ditinggal oleh orang tuanya namanya Terah ya. Terah mati di Haran ya. Setelah itu tertulis dalam Kejadian pasal 11 ya. Ayat pasal 11 ayat 27 saya mau baca ya. Kejadian 11 ayat 27, inilah keturunan Terah. Terah memperkenalkan Abram, Nahor, dan Haran. Dan berikutnya. Dan berkaitan dengan janji Tuhan kepada Abraham, Abraham dipanggil Allah, itu terus dalam kitab Kejadian pasal 12 yang diceritakan oleh Stefanus, itu di kitab Kejadian tertulis. Saya mau baca ayat pertama. Berfirman Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kuntunjukkan kepadamu, dan seterusnya. Bapak Ibu bisa baca. Jadi maksudnya di sini bahwa kita hidup ini melangkah di dalam dunia ini adalah hidup sebuah perjalanan. Dan berikutnya kalau kita lihat ya, bahwa sejarah bangsa Israel itu asal usulnya namanya Yakub ya. Dari Abraham punya anak Ishak, ada Yakub. Karena tadi kita baca ada Abraham, ada Ishak, ada Yakub. Tapi saya mau baca secara singkat. Dan Israel itu sejarah itu berasal dari namanya Yakub. Kalau kita baca Kejadian pasal 32 ayat 27 28. Ini sepintas supaya Bapak Ibu nanti belajar baca selalu rutin. Yang lalu sudah kita pelajari ya, tapi saya ulang kembali karena kaitannya di Alkitab disebut ada Yakub, ada Abraham. Saya mau baca demikian, ada Israel ya. Di ayat 27 dikatakan, bertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sautnya, Yakub. Terus ayat 28, lalu kata orang itu, namamu tidak disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Israel. Jadi sejarah bangsa Israel saat ini, itu asal usulnya dalam Alkitab, sesuai dengan Alkitab ya, maksud saya, itu dari nama Yakub. Jadi artinya, hidup ini sebuah perjalanan Bapak Ibu. Oleh karena itu mari, dalam setiap langkah hidup kita andalkan Tuhan. Sebab tanpa Tuhan kita hancur, tanpa Tuhan kita gagal, tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam langkah-langkah Abraham sangat diberkati Tuhan sampai hingga Ishak dan Yakub. Karena rahasianya disertai Tuhan. Sampai keturunan Yakub ada namanya Yusuf. Disertai Tuhan karena kita baca di ayat yang ke-9, ayat 9. Keluaran pasal kitab Kisah Rasul pasal 7 yang kita baca ayat yang ke-9. Karena iri hati bapak peluru kita menjual Yusuf ke tanah Mesir. Tetapi Allah menyertai dia. Allah menyertai Yusuf. Demikian hidup kita. Kalau Tuhan bersama kita, siapa lawannya? Dalam Roma pasal 8 ayat 31. Saya mau baca sebagai ayat terakhir. Roma pasal 8 ayat 31. Pentingnya hidup dalam perjalanan adalah harus ada penyertaan Tuhan. Karena janji Tuhan dalam Roma pasal 8 ayat 31. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Amin. Gak ada apa-apa. Hidup ini sebuah perjalanan. Dalam Amsal Sulaiman pasal 16 ayat 9 dikatakan, manusia memikir jalannya, tapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Oleh itu artinya dalam setiap langkah hidup, mari kita andalkan Tuhan Yesus. Kita berserah total kepada Tuhan. Bagaimana caranya supaya Tuhan bersama kita? Kalau kita bersama dengan Tuhan. Seperti Yusuf.
Yusuf disertai Tuhan. Karena hidup Yusuf menyenangkan hati Tuhan. Demikian mari kita semua selama hidup ini tidak egois, tidak maunya sendiri, tidak menurut daging hawa nafsu kita, tapi menurut jalan Allah. Mengenal jalan Tuhan dan berjalan di jalan Tuhan. Sehingga kalau kita mengenal jalan Tuhan, berjalan di jalan Tuhan, kata firman Tuhan, kalau Allah di pihak kita, siapa lawannya? Maka Tuhan akan atur hidup kita sampai suatu hari kelak kita nanti akan tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tiap langkahku, amin, haleluya. Ku tahu yang Tuhan pimpin, haleluya, ke tempat di kudihan karya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal, haleluya, hingga sekali nanti aku tiba, amin, haleluya, di rumah Bapa Tuhan Yesus yang kekal, bersama Tuhan Yesus juru selamatku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari paling jahat, karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan. Selamat malam. Sebelum Bapak Ibu beristirahat, jangan lupa berjaga dan berdoa. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus bersama kita. Amin. Puji Tuhan. Haleluya.